Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Miss Esis doakan semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya nak ya. Hari ini kita lanjutkan lagi pelajaran tematik kita yaitu SBDP. Adapun tujuan dari pembelajaran kita hari ini yang pertama menyanyikan lagu menggunakan alat musik ritmis, yaitu lihat di halaman 27. Kemudian menjelaskan alat musik tradisional, perhatikan buku halaman 34. Kemudian menjelaskan tarian dan properti yang digunakan, lihat halaman 48. Kemudian mengidentifikasikan karya seni Nusantara, halaman 84. Kemudian yang terakhir yaitu membuat karya seni Nusantara. Jadi anak-anak semuanya perhatikan halaman 103. Nah, untuk lebih jelasnya mengenai materi ini silakan dibaca bukunya, kemudian disimak penjelasan Miss berikut ini. Yang pertama kita bahas dulu mengenai alat musik ritmis, yaitu alat musik yang tidak bernada. Kemudian adapun fungsinya adalah untuk mempertahankan tempo dan menjaga irama lagu. Kemudian perhatikan buku halaman 28 ya nak ya, di sana ada terlihat galon air mineral, kemudian gelas kaca yang dipukul dengan garpu, kemudian beras yang dimasukkan ke dalam botol plastik, kemudian kepingan tutup botol kaca yang digabungkan menyerupai suara tamborin. Nah, contoh lainnya ada Three Angel, yaitu dengan cara dipukul menggunakan tongkat kecil, kemudian tamborin dimainkan dengan cara digoyang-goyangkan atau dengan cara dibenturkan ke tangan yang satunya atau ke paha. Kemudian alat musik berikutnya adalah marakas, yaitu dimainkan dengan cara dipegang menggunakan kedua tangan lalu digoyang-goyangkan. Kemudian contoh berikutnya adalah alat musik kastanyel. Nah, alat musik ini dimainkan dengan cara menepuk-nepukkan menggunakan tangan kiri, kemudian kastanyelnya dipegang dengan menggunakan tangan kanan. Kemudian berikutnya alat musik gendang. Nah, alat musik ini dimainkan dengan cara dipukul menggunakan jari atau telapak tangan. Itu adalah penjelasan mengenai alat musik ritmis. Kita lanjutkan ke materi berikutnya, yaitu menjelaskan alat musik tradisional. Semuanya silakan dibuka buku halaman 34. Selain keberagaman makanan khas daerah, Indonesia juga kaya akan keberagaman alat musik tradisional. Ada yang terbuat dari bambu, logam, ataupun kayu. Nah, cara memainkannya pun bermacam-macam. Ada yang dipetik, dipukul, digoyangkan, ataupun dengan cara ditiup atau digesek. Nah, silakan dibuka buku halaman 35. Di sana ada beberapa contoh alat musik tradisional. Ada kecapi, sasando, angklung, aramba, serunai, rebat, gendang, dan gambus. Nah, tugas anak Miss nanti adalah mencari 5 contoh alat musik selain yang ada di buku ini ya nak ya, kemudian asal daerahnya, kemudian cara memainkan dari alat musik itu sendiri. Sekarang silakan buka buku halaman 48. Kita akan melanjutkan mengenai properti tari. Nah, ini sudah kita pelajari ya nak ya. Nah, properti tari ini yaitu berfungsi untuk menyampaikan maksud-maksud tertentu di dalam sebuah tarian. Sebuah tarian akan semakin menarik jika penari menggunakan properti yang sesuai dengan tema yang dibawakan di dalam sebuah tarian. Nah, di sana terlihat di gambar A ada tarian kuda lumping atau jaran kepang. Properti yang digunakan adalah anyaman yang berbentuk kuda. Kemudian di gambar B ada tari fata ele. Kemudian properti yang digunakan adalah tameng, pedang, dan tombak. Dan masih banyak contoh tarian yang lain. Selanjutnya kita akan bahas yaitu mengidentifikasikan karya seni rupa Nusantara. Karya seni rupa Indonesia sangat beragam jenisnya. Bahan yang digunakan pun berbagai macam. Ada yang terbuat dari kain, kayu, dan tanah liat. Nah, bentuknya ada yang berupa karya seni 2 dimensi dan 3 dimensi. Beberapa karya seni rupa Indonesia, yang pertama ada batik, kerajinan tangan yang terbuat dari kain, kemudian anyaman, yaitu mengatur bahan dasar dalam bentuk silang, menyilang, dan melipat-lipat, kemudian ukiran, karya seni yang dihasilkan dengan mengolah permukaan benda dengan cara dipahat,
Kemudian berikutnya adalah gerabah, karya seni dari tanah liat yang dibentuk sedemikian rupa. Sekarang silakan buka buku halaman 103, yaitu membuat gambar karya seni rupa Nusantara. Di sini ada motif tenun, yaitu tenun dari Toraja, kemudian tenun ulos dari Sumatera Utara, kemudian tenun songket pandai sike dari Minangkabau. Kemudian motif batik, yaitu ada batik Sidomukti dari Jogja, motif batik Jepara, motif batik Solo, motif batik Cirebon. Meskipun motifnya berbeda, cara pembuatan karya yang sejenis ini hampir sama. Contohnya kain tenun, yaitu dibuat dengan menggunakan alat tenun, benang ditenun satu persatu sesuai pola. Kemudian batik, yaitu dibuat dengan cara dilukis memakai canting dengan lilin. Selain dilukis menggunakan canting, batik dapat juga dibuat dengan teknik cap, kemudian teknik sablon. Nah, demikian penjelasan materi kita hari ini. Untuk tugasnya yang pertama, anak Miss menyanyikan salah satu lagu daerah atau lagu wajib menggunakan alat musik ritmis yang ada di sekitar lingkungan anak Miss semua. Yang kedua, tulislah 5 contoh alat musik tradisional, cara memainkannya dan asal daerahnya. Yang ketiga, tuliskan 5 contoh tarian, kemudian asal daerah dan properti yang digunakan. Yang keempat, tuliskan 5 contoh karya seni Nusantara beserta daerah asalnya. Kemudian yang kelima, buatlah salah satu contoh motif batik atau gambar, kemudian dibuat di buku gambar, diwarnai, kemudian difotoin sambil dipegang, kemudian dikirim ke Miss Esis. Demikian untuk penjelasan materi dan tugas hari ini. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan hubungi Miss. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.